Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel SDM ID yang jarang upload. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat, dirahmati oleh Tuhan. Amin. Oke, semoga saja kita kedepannya bakalan rajin upload ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, di video ini kita bakal membahas alur cerita film yang berkisah tentang jenderal yang dipenjara dan membangkang dengan sipirnya bersama penjahat yang ada di penjara alias Nap. Sebenarnya sedikit kisahnya tuh, dia tuh ingin membebaskan para napi dari itu tadi ketidakadilan sipir di penjara, kepala sipir. Oke, langsung saja. Di awal film terlihat sebuah kastil penjara yang digunakan khusus untuk mantan militer Amerika Serikat. Setelah itu terlihatlah para napi keluar dari sel itu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, kalau aktivitas sehari-hari kita tuh biasanya ya rebahan ya. Tapi kalau di napi ini berbeda ya. Dalam penjara ada yang sedang main basket, ada yang tonjokan, dan ada yang aktivitas-aktivitas lainnya. Bahkan baku hantam sering terjadi di sana, dan hal itu sudah biasa bagi mereka. Namun ternyata penjara itu memiliki kepala sipir yang sangat kejam, di mana ia selalu menyiksa para napi hingga mereka tepar. Nah, ini yang gue maksud tadi. Ini ada si sipir yang menyiksa para napi, kepala penjara. Dan tentu saja itu melanggar undang-undang, dan kepala sipir itu bernama Kolonel Winter. Hingga suatu hari mereka mendapatkan kabar kalau penjara itu akan kedatangan napi baru yang masuk ke dalam kategori tingkat tinggi. Lalu datanglah mobil tahanan ke sana, dan semua napi langsung berkerumun karena mereka penasaran ingin melihat siapa napi baru itu. Namun ternyata salah satu napi di sana yang bernama Yates menjadikan napi baru itu sebagai bahan judi, di mana ia bertaruh kalau napi tersebut tidak akan bertahan selama 1 minggu. Lalu terlihatlah sosok napi baru itu, dan ia bernama Jenderal Irwin. Kemudian si Jenderal Irwin disuruh memakai baju tahanan dan langsung menghadap ke kolonel. Dan di sini terlihat si Kolonel Winter terlihat sangat kagum kepada Irwin karena ia merupakan jenderal bintang 3 yang selalu dikenal sebagai legenda bagi militer Amerika Serikat. Karena kagum, si Winter pun tertarik untuk meminta tanda tangannya yang akan dijadikan sebagai bahan koleksi di buku miliknya. Saat si Winter mencari bukunya, Jenderal Irwin melihat semua barang koleksi milik Winter. Namun ternyata ia tidak menyukai hal itu karena ia menganggap kalau seorang tentara mengoleksi hal semacam itu, ia berarti tidak pernah merasakan medan perang yang sesungguhnya. Di sisi lain ternyata perkataan itu terdengar oleh si Winter yang merasa tersinggung akibat hal itu. Ia pun langsung membatalkan meminta tanda tangannya. Saat akan keluar, tiba-tiba salah satu napi bernama Aguilar memberikan hormat kepada Jenderal Irwin. Melihat hal itu, si Winter langsung melarangnya karena ia menganggap kalau sesama tahanan dilarang untuk memberikan hormat. Kemudian dari sinilah Jenderal Irwin pun merasakan sel penjara yang pertama. Di pagi harinya, Winter mengadakan permainan bola basket dengan tujuan ingin menjadi baku hantam sesama napi di sana dengan hanya memberi mereka 1 bola saja. Dan benar saja, baku hantam pun terjadi. Namun Irwin yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat Winter yang telah merencanakan kejadian itu. Dan terlihat seorang napi bernama Denah Toabu. Akibat baku hantam itu, kemudian terlihat temannya memberikan dia sebuah ikat besi, dan itu membuat Winter membunyikan alarm sehingga semua napi disuruh untuk tiarap. Tetapi hanya si Denah saja yang tidak mau melakukannya. Akibat hal itu, seorang petugas langsung menembaknya dengan peluru karet. Kemudian terlihat semua napi di sana masing-masing memberikan tugas, dan Irwin mendapatkan tugas sebagai tukang cuci baju tahanan. Ketika di luar, ia tidak sengaja melihat Aguilar sedang dimarahi oleh napi lain karena ia telah mengganggu pria itu yang sedang membangun sebuah tembok penjara di sana. Kemudian saat jam makan tiba-tiba Irwin didatangi oleh seorang napi yang ternyata ia merupakan mantan anak buahnya yang bertugas sebagai dokter. Tidak lama, napi yang lain juga datang dan meminta bantuan agar Jenderal Irwin melaporkan si Winter ke pemerintahan karena selama ini Winter selalu memperlakukan semua napi seperti kambing, dan tidak sedikit juga napi yang telah terbunuh akibat kekejamannya. Namun di sini Irwin menolak karena sekarang ia bukan siapa-siapa. Lalu Irwin memberitahu kalau ia mempunyai kesalahan pada 3 tahun yang lalu dan membuat ia harus mendekam dalam penjara. Dan sekarang ia tidak ingin mengulangi hal yang sama. Ia hanya ingin menjalani hukumannya lalu bebas dari tempat ini secara baik-baik. Ketika sedang santai, tiba-tiba Aguilar datang dan memberikan hormat lagi kepada si Irwin, padahal si Winter sudah melarangnya.
Namun kali ini si Irwin juga memberikan hormat kepadanya dan menjelaskan arti hormat yang sesungguhnya. Di sisi lain, ternyata si Winter sedang melihat mereka dari kejauhan, yang membuat dia tentu saja marah dan langsung menugaskan asistennya untuk menghukum Aguilar. Di sana, hukuman Aguilar yaitu harus hormat di lapangan selama 24 jam, dan saat itu sedang hujan badai. Keesokan harinya terlihat Aguilar sudah mulai kelelahan, hingga akhirnya sirine pun berbunyi, yang menandakan kalau hukuman Aguilar sudah selesai. Namun ternyata si Winter yang kejam malah menyuruh Aguilar untuk hormat kembali. Jenderal Irwin yang melihat hal itu tentu saja tidak terima, dan dia pun akhirnya turun tangan. Akan tapi ajudan Winter datang dan ingin menghajarnya, namun Irwin langsung menahannya. Melihat hal itu, semua para penjaga datang dan langsung menyiksa Irwin di sana dengan alasan telah melawan penjaga. Lalu Winter juga datang dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Tetap Irwin langsung menjelaskan tentang peraturan petugas sipir yang baik dan benar. Namun Winter yang benar itu tidak terima dan ia malah menyuruh pasukannya untuk memberikan hukuman kepada Irwin, di mana ia harus memindahkan 500 batu seorang diri. Lalu Yates yang melihat hal itu seperti biasa, ia malah menjadikannya bahan perjudian. Namun semua napi banyak yang bertaruh kalau Irwin tidak akan kuat untuk mengangkat semua batu-batu itu. Di saat mengangkat batu, Irwin disenggol hingga jatuh oleh seorang napi yang tidak ingin kalah taruhan. Namun dia terus bangkit hingga pada akhirnya ia pun berhasil memindahkan semua batu itu. Namun Winter yang melihat hal itu masih merasa belum puas untuk menghukumnya. Lalu ia pun menyuruh anak buahnya untuk memberikan satu hukuman lagi kepada Irwin, yang dimana ia akan dikurung di sel isolasi. 1 minggu kemudian Jenderal Irwin dikembalikan lagi ke dalam selnya, dan ketika di perjalanan semua napi menyambutnya dengan menako-nakal besi penjara menggunakan kalung mereka sebagai tanda kode penghormatan. Setelah itu Yates datang menemuinya dan memberikannya udut yang sangat banyak. Yang belum tahu udut ya rokok lah, gitu aja nggak tahu bro. Karena ia telah mendapatkan untung dari perjudiannya. Namun Irwin menolak karena ia tidak merokok, dan dia pun menyuruhnya untuk membagikan udut itu ke semua napi di dalam penjara itu. Bang. Lalu di sini terungkap kalau ayah Yates ternyata merupakan salah satu anak buahnya Jenderal Irwin. Ketika di medan perang, lalu Irwin menceritakan kalau semua anggotanya termasuk ayah Yates dulu pernah ditawan dan disiksa oleh musuh. Dan Irwin juga mengatakan karena itulah ia bisa bertahan hidup selama ini adalah berkat semua prajurit-prajuritnya yang penuh semangat dan rela mati untuk negara. Pada siang harinya, Irwin pergi ke tempat dinding itu terbuat, di mana para napi bertanya kepadanya, apa faedahnya membangun dinding itu? Lalu Irwin menjelaskan kalau dulu ada seorang tahanan yang membangun dinding itu untuk membentuk sebuah kastil, dan kastil itu dibuat bukan untuk penjara, melainkan untuk tempat berlindung. Mendengar hal itu semua, napi pun langsung merobohkan dinding itu yang sebelumnya dibuat dengan tidak niat, dan kini mereka berniat untuk membangun kembali dengan baik dan kokoh, karena membangunnya harus benar. Irwin pun langsung menyuruh Aguilar untuk mengajarkan mereka, karena ternyata Aguilar ini pro dalam dunia perkuliahan. Nah, mungkin dulunya mantan arsitek ya si Aguilar ini. Hari demi hari, mereka pun terus membangun dinding itu dengan benar. Lalu semua napi menyebut Irwin dengan sebutan Sip. Setelah itu Aguilar disuruh untuk menuliskan namanya di dinding batu itu sebagai tanda penghargaan yang telah mengajarkan membangun dengan baik. Dari sinilah Sumenep pun menjadi kompak, dan itu seharusnya menjadi kabar baik untuk kepala sipir pada umumnya. Namun berbeda dengan si Winter ini yang tidak menyukai dengan kekompakan mereka, karena ia menganggap kalau Irwin membuat dinding itu untuk membentuk sebuah pasukan untuk melawannya. Dan setelah dinding itu selesai terbangun, tiba-tiba Winter dengan seenak jidat langsung menyuruh bawahannya untuk menghancurkannya menggunakan beko. Namun Aguilar and the gang langsung menghadangnya, tetapi sipir dengan tegas memaksa mereka untuk tiarap. Tetapi hanya Aguilar saja yang berdiri dan menghadang beko itu, hingga akhirnya Aguilar di headshot dari atas oleh sipir dan pas mengenai kepalanya, seperti kita bermain point blank atau PUBG lah kalau zaman sekarang ya.
yang membuat Aguilar harus tewas, dan seketika juga dinding itu pun dihancurkan. Setelah kejadian itu, Irwin pun ulang-ulang tidak percaya. Namun ia langsung mengumpulkan semua napi untuk melakukan upacara penghormatan kepada Aguilar yang telah berani modal sebagai prajurit. Di sini kematian Aguilar juga dijadikan sebagai penyemangat mereka untuk berani melawan ketidakadilan di penjara itu. Lalu mereka mengakhirinya dengan menyanyikan lagu kebangsaan prajurit Amerika Serikat dan merubah bentuk format agar tidak ditembak oleh si sipir. Di sisi lain, Winter yang mulai panik dengan kekompakan mereka, ia pun langsung mencoba bernegosiasi dengan Irwin dan mengatakan kalau melakukan hormat seperti itu para napi kini sudah diperbolehkan. Namun Irwin mengatakan kalau itu sudah terlambat karena semua napi sudah mulai geram dan menginginkan Winter untuk mengundurkan diri dari penjara. Kemudian Winter menghubungi atasannya yang bernama Wheeler. Di sana ia mengadu kalau Irwin sudah gelok dan sudah melakukan pelanggaran di penjara. Bahkan dia juga menyuruh Winter untuk mengundurkan diri dari sana. Namun Wheeler yang mendengar hal itu tidak mudah mempercayainya, dan ia dengan tegas malah memperingati si Winter karena ternyata Jenderal Irwin yang telah menempelkan bintang di bahunya si Wheeler. Setelah itu Wheeler menemui Irwin di selnya. Untuk memastikan di sana Irwin membeberkan semua kejahatannya si Winter terhadap napi, bahkan sampai membunuh Aguilar. Lalu ia menyuruh Wheeler untuk mencopot jabatan Winter agar tidak ada penindasan terhadap napi lagi. Namun Wheeler yang mendengar hal itu tidak bisa melengsarkannya begitu saja karena ia membutuhkan bukti yang kuat. Bersama dengan itu, si Winter yang mulai panik langsung memberlakukan status SRT kepada para sipir, yang artinya para sipir diwajibkan untuk siaga darurat. Bahkan Jenderal Wheeler yang sedang ngobrol dengan Irwin langsung diamankan oleh tim merahnya karena ia yang takut Wheeler lebih dalam mengetahui semua kebusukannya. Setelah itu, Winter mengeluarkan water cannon dan helikopternya untuk mengamankan semua napi yang akan melakukan perlawanan. Akan tetapi Kolonel Wheeler tidak melihat ada gerakan perlawanan dari para napi. Lalu ia menyuruh Winter untuk menarik semua pasukannya untuk mundur, dan bisa kita ketahui ini semua hanya sebuah gua saja dari para napi yang ternyata sihir yang sudah mengetahui sebelumnya bahwa Winter akan bertindak. Dan sebelum pergi, Wheeler memperingatkan Winter kalau ia akan menangkapnya jika terbukti ada tahanan yang tewas. Winter yang mulai panik mencoba untuk mencuci otak para napi dengan membeberkan penyebab Irwin masuk penjara, yang ternyata saat sedang misi dari Pak Presiden, yaitu untuk menangkap para penjahat, 8 anak buahnya malah tewas oleh penjahat itu karena kelalaian dari si jenderal. Namun para napi yang mendengar hal itu bukannya membelot, mereka malah lebih setia lagi kepada Irwin. Bahkan para napi sempat ada yang melakukan perlawanan, dan si Winter goblok yang melihat hal itu langsung menyuruh pasukannya untuk menangkap para napi itu dan dimasukkannya ke dalam sel isolasi. Di dalam sel, Irwin yang mengetahui hal itu mengajak barudaknya berkumpul untuk membuat strategi baru, yaitu untuk mengibarkan bendera Amerika Serikat secara terbalik, yang bertujuan untuk meminta bantuan kepada Kolonel Wheeler, yang dimana kita tahu bendera terbalik merupakan simbol bahwa keadaan penjara di sana sedang kacau. Di dalam strategi itu, Irwin menyuruhnya Yates untuk mengibarkan benderanya karena ternyata ia seorang pilot militer, dan juga ada beberapa strategi yang lainnya yang akan kita lihat selanjutnya. Namun di sini si Yates menolak ikut dalam strategi tersebut, yang membuat para napi menyangka Yates ini telah menjadi pengkhianat. Dan si Winter yang melihat hal itu mencoba untuk memanfaatkan kesempatan itu. Ia memanggil Yates ke ruangannya. Di sana ia menawarkan Yates untuk mengurangi masa kurungan dari 3 tahun menjadi 3 bulan dengan syarat ia mau menjadi informannya. Dan si Yates pun langsung menerima itu. Di saat jam makan, para napi mulai bergerak. Terlihat 2 napi yang sengaja membuat kerusuhan di sana agar para sipir membawanya. Sedangkan di sisi lain, Irwin membacakan strategi selanjutnya untuk menjatuhkan Kolonel Winter. Di dalam rencananya, mereka akan melumpuhkan para sipir yang berjaga dari menara 1-4, dan setelah melumpuhkan para sipir itu, para napi akan mengambil alih semua fasilitas di penjara itu. Dan setelah selesai diambil alih, mereka pun disuruh untuk mengibarkan bendera itu secara terbalik. Hingga akhirnya para napi pun setuju dengan rencana Irwin. Dan ternyata percakapan si Irwin didengar oleh si Yates. Dengan tatapan songongnya, si Irwin yang sudah mengetahui Yates telah menjadi informannya si Winter, ia lalu mengajaknya ngobrol dan mencoba untuk menyadarkan si Yates. Namun si Yates masih saja tidak memperdulikan si Irwin, dan ia malah langsung melaporkan strategi itu kepada Winter. Setelah melaporkan semuanya,
Akhirnya Yates meminta kepada Winter untuk segera membebaskannya. Dan ternyata bendera Amerika Serikat itu ada di sebuah kotak. Bersamaan dengan itu, salah satu napi yang tidak sengaja melihat Yates ada di sana langsung mengamuk dan ingin mengajarnya karena sudah berkhianat. Dan di saat para sipir mencoba menenangkan napi itu, Yates mengambil bendera itu yang ternyata Yates sudah tersadar. Dan napi yang barusan mengamuk adalah rencana Irwin untuk mengelabui para sipir. Keesokan harinya, Irwin kembali lagi ke ruangannya, kolonel, dan dengan sengaja ia membeberkan semua strateginya, yaitu ia akan mengibarkan bendera Amerika Serikat secara terbalik, yang bertujuan agar Kolonel Wheeler kembali dan menangkap si Winter. Si Winter yang mengetahui hal itu masih terlihat santuy karena menganggap para napi tidak mempunyai bendera untuk dikibarkan. Tetapi dengan jengkelnya si Yates memberitahu bahwa ia yang telah mencuri bendera itu dan sebentar lagi ia akan mengibarkan. Dan disinilah kita mengetahui bahwa sebenarnya Yates telah menjadi informannya si Irwin dengan berkedok sebagai pengkhianatnya. Mendengar hal itu, si Winter menyuruh para sipir untuk menggeledah semua sel dan menemukan bendera itu. Dan terlihat semua para tahanan yang langsung dikumpulkan di lapangan. Di saat semua sipil sedang sibuk menggeledah di dalam sel, Irwin and the gang mulai menjalankan strategi selanjutnya dengan mengunci pintu utama ruangan sel agar para semua sipir terjebak di sana. Sedangkan sebagian sipir lain diajar karena jumlahnya sedikit. Di saat kerusuhan itu sedang berlangsung, Jenderal Irwin menyuruh napi lain untuk segera menghubungi Wheeler agar segera datang ke sana. Winter yang mulai panik dan kewalahan lalu mengeluarkan pasukan khususnya dan menyuruhnya untuk menembak semua para napi. Namun untungnya Irwin and the gang juga ternyata mempunyai senjata. Ia memiliki senjata andalan yang berbentuk ketapel yang raksasa yang membuat para penembak dan ruangannya si Winter hancur, dan di batu itu tertulis nama Wheeler. Dan rencana selanjutnya mereka akan mengambil alih helikopter sesuai perintah Irwin, dan Yates pun langsung melaksanakannya dengan baik. Setelah semua pasukan khusus dibantai, para napi pun berkumpul dan siap mengibarkan bendera terbalik itu yang ternyata telah disembunyikan di dalam batu. Winter yang melihat hal itu menyuruh pasukannya untuk turun ke lapangan dan menyuruh untuk menembak mereka dengan senjata api, bukan lagi dengan peluru karet. Namun semua napi dengan jiwa prajurit tidak ada yang tiarap, hingga akhirnya Irwin menyuruh mereka tiarap dan mereka pun langsung menurutinya. Berbeda dengan Irwin yang masih berdiri dan maju ke tiang dengan membawa bendera. Si botak yang emosi menyuruh pasukannya untuk langsung saja menembak si Irwin. Namun tak sengaja semua pasukan terdiam dan tidak ada yang mau menuruti perintahnya karena si Winter yang sudah kelewat batas. Bahkan ajudannya sendiri pun menolak, yang kini ia juga mulai berani membantah perintahnya karena ia sudah tidak tahan lagi dengan kekejamannya si Winter. Hingga pada akhirnya Winter pun nekat menembak si Irwin sendiri saat sedang mengibarkan bendera itu. Namun ternyata bendera itu berkibar, tidak terbalik, dan sengaja dilakukan si Irwin sebagai simbol kemerdekaan mereka. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan para napi yang hormat kepada bendera itu, sekaligus penghormatan terakhir untuk Jenderal Irwin yang telah mokat dalam menjalankan misi kemerdekaan. Kini namanya juga diukir di sebuah batu sebagai lambang penghormatan. Sedangkan si botak Edan yang telah ditangkap karena membunuh Jenderal Irwin dan terungkap semua kekejamannya, dan film pun selesai. Sungguh ending yang cukup capek dubbingnya, cuk. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Capek dubbingnya. Belum lagi ngeditnya ini, bos. Oke, see you the next time. What do you mean?